Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Belajar. Gimana nih semua kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Dea Octavia Miranti. Hari ini kita akan membahas topik tentang teks laporan pada bab 5. Sebelum itu kita perkenalan dulu kepada narasumber kita. Halo Alvin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alvin ini kelas berapa? Kelas 9 Oh, kelas 9 ya. Sekolah di mana? SMP Negeri 38 Kota Bandung. Oh, sekolah di 38 ya. Bagaimana sekolah di 38? Seru banget dong, teman-temannya baik. Oh, udah kelas 9 ya. Berarti udah mulai sibuk nih. Bener banget, di semester 2 ini paling sibuk sama tugas sekolah. Oke, kalau gitu kita akan mulai masuk ke materi kita hari ini. Kamu udah baca materi bahasa Indonesia bab 5 belum? Yang tentang laut itu, kamu ngerti gak sih sama teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi faktual tentang suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan hasil observasi, penelitian, atau kajian tertentu. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Oh, jadi itu pengertian teks laporan. Kalau begitu, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri teks laporan. 1. Bersifat umum, membahas objek atau fenomena secara luas, bukan secara spesifik. 2. Berdasarkan fakta, informasi yang disajikan berdasarkan pengamatan atau penelitian. 3. Objektif, tidak memuat opini atau perasaan penulis. 4. Struktur jelas, umumnya terdiri dari pernyataan umum, gambaran umum tentang topik, dan deskripsi bagian, penjelasan lebih rinci. Bagaimana contohnya? Contoh teks laporan misalnya, pengaruh pencemaran air terhadap lingkungan. Pernyataan umum, pencemaran air merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi akibat aktivitas manusia. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, dan bahan kimia berbahaya yang mencemari sungai, danau, serta laut. Deskripsi bagian, air yang tercemar dapat berdampak buruk bagi makhluk hidup. Pada manusia, konsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan keracunan. Sementara itu, bagi hewan air, pencemaran dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka. Selain itu, pencemaran air juga mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, tumbuhan yang bergantung pada air bersih untuk fotosintesis akan terganggu pertumbuhannya. Tanah di sekitar sumber air yang tercemar juga dapat menjadi tidak subur, sehingga menghambat pertanian dan perkebunan. Kesimpulan, pencemaran air merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, upaya seperti mengurangi penggunaan plastik, membuang limbah pada tempatnya, seperti mengolah limbah industri dengan baik, harus dilakukan untuk menjaga kebersihan air dan kelestarian lingkungan. Teks laporan ini menggambarkan fakta tentang pencemaran air secara objek tanpa adanya opini pribadi. Teks laporan ini menggambarkan fakta tentang pencemaran air secara objektif tanpa adanya opini pribadi. Apakah teks laporan hanya seperti melaporkan teks tentang pencemaran air seperti contoh yang tadi? Tidak dong. Teks laporan adalah teks yang melaporkan informasi berdasarkan fakta hasil observasi, penelitian, atau kajian tertentu. Teks ini dapat melaporkan berbagai hal seperti 1. Fenomena alam. Contoh, laporan tentang gunung berapi, perubahan iklim, atau bencana alam. 2. Makhluk hidup. Contoh, laporan tentang hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. 3. Benda buatan. Contoh, laporan tentang teknologi, alat transportasi, atau gedung bersejarah. 4. Peristiwa sosial. Contoh, laporan tentang kemiskinan, pendidikan, atau kebudayaan. 5. Kegiatan atau percobaan. Contoh, laporan hasil eksperimen sains atau laporan kegiatan sekolah. Teks laporan harus bersifat objektif, sistematis, dan berdasarkan fakta agar mudah dipahami oleh pembaca. Oh, jadi bukan hanya teks laporan tentang pencemaran air aja ya? Iya, Bagaimana menyimak video reportase dengan baik? menyimak video reportase memerlukan keterampilan mendengarkan dengan saksama agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akan memberikan langkah-langkahnya.
1. Persiapan sebelum menyimak. Pastikan tempat tenang agar tidak terganggu saat menyimak. Siapkan alat tulis untuk mencatat informasi penting. Perhatikan konteks dan tujuan reportase, misalnya berita, bencana, politik, atau olahraga. 2. Saat menyimak, fokus pada isi utama reportase, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan intonasi dan ekspresi reporter untuk memahami makna lebih dalam. Catat fakta penting seperti data, kutipan, atau pendapat narasumber. Jika memungkinkan, ulang video untuk memastikan informasi yang kurang jelas. 3. Setelah menyimak, ringkas kembali isi reportase dalam kata-kata sendiri. Bandingkan dengan sumber lain untuk memastikan kebenaran informasi. Diskusikan atau buat laporan berdasarkan hasil penyimakan. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa lebih memahami isi reportase secara efektif dan mungkin membantu memahami isi videonya. Bagaimana menulis laporan analisis visual poster? Menulis laporan analisis visual poster berarti mengamati dan menganalisis elemen visual serta pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Langkah-langkahnya: 1. Identifikasi informasi umum judul poster. Apa judul atau tema utama yang ditampilkan? Pembuat poster. Jika ada, sebutkan nama pembuat atau sumbernya. Tujuan poster. Apakah bertujuan untuk edukasi, promosi, kampanye sosial, atau lainnya? Sasaran audiens. Siapa yang menjadi target poster ini? Remaja, masyarakat umum, pelajar, lainnya. 2. Analisis elemen visual, gambar dan ilustrasi. Apa yang digambarkan dalam poster? Apakah gambar mendukung pesan yang ingin disampaikan? Warna. Warna apa yang didominan? Bagaimana warna tersebut memengaruhi emosi dan kesan terhadap poster? Tipografi, jenis huruf. Apakah teks mudah dibaca? Apakah ukuran, jenis, dan warna huruf sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan? Tata letak, layout. Apakah elemen-elemen tersusun dengan rapi? Apakah ada keseimbangan antara gambar dan teks? 3. Analisis pesan dan makna. Pesan utama. Apa yang ingin disampaikan oleh poster ini? Kesesuaian dengan tujuan. Apakah elemen visual mendukung pesan yang ingin disampaikan? Efektivitas komunikasi. Apakah poster mudah dipahami oleh audiens? Apakah poster menarik perhatian? 4. Kesimpulan dan evaluasi. Apakah poster berhasil mencapai tujuannya? Apakah kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut? Jika perlu, berikan saran untuk perbaikan agar lebih efektif. Bagaimana contohnya? Judul poster: Kampanye Hemat Energi. Pembuat: Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan: mengajak masyarakat untuk menghemat energi. Analisis visual: warna hijau dan biru mendominasi, melambangkan lingkungan dan keberlanjutan. Gambar bola lampu dan tangan menekan saklar listrik mendukung tema hemat energi. Teks utama: matikan lampu saat tidak digunakan. Jelas dan mudah dibaca. Kesimpulan: poster ini efektif dalam menyampaikan pesan karena visualnya menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh audiens. Namun, bisa ditingkatkan dengan menambahkan statistik untuk memperkuat dampak pesannya. Dengan struktur ini, laporan analisis visual poster menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Ternyata harus detail juga ya. Bagaimana melaporkan hasil diskusi melalui presentasi? Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi memerlukan penyampaian yang jelas, sistematis, dan menarik agar audiens dapat memahami isi diskusi dengan baik. Berikut langkah-langkahnya. 1. Mempersiapkan materi presentasi. Ringkas hasil diskusi. Susun poin-poin utama dan hasil diskusi termasuk masalah yang dibahas, pendapat peserta, dan kesimpulan. Gunakan struktur yang jelas. 1. Pendahuluan, perkenalan, dan tujuan diskusi. 2. Isi topik, argumentasi, dan hasil diskusi. 3. Kesimpulan dan saran, ringkasannya hasil diskusi dan rekomendasi. Gunakan slide yang efektif jika menggunakan PowerPoint atau media lain. Buat slide yang ringkas dengan poin-poin utama, bukan teks panjang. 2. Menyampaikan presentasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari kalimat berbelit-belit dan gunakan istilah yang sesuai dengan audiens. Berbicara dengan percaya diri.
Gunakan suara yang jelas, jangan terlalu cepat atau terlalu pelan. Gunakan gestur dan kontak mata agar lebih meyakinkan dan menarik perhatian audiens. Tampilkan data pendukung. Jika ada fakta, grafik, dan kutipan penting dari diskusi, tampilkan untuk memperkuat laporan. 3. Menutup presentasi dengan baik. Ringkas kembali hasil diskusi. Sampaikan inti dari pembahasan agar audiens mengingat poin utama. Berikan kesempatan bertanya. Ajak audiens untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Akhiri dengan penutup yang kuat. Bisa berupa ajakan, kesimpulan, atau pernyataan. Penutup yang mengesankan dengan mengikuti. Akhiri dengan penutup yang kuat. Bisa berupa ajakan, kesimpulan, atau pernyataan. Penutup yang mengesankan dengan mengikuti langkah-langkah ini. Hasil diskusi dapat disampaikan dengan efektif dan menarik. Bagaimana melaporkan hasil analisis puisi? Melaporkan hasil analisis puisi berarti menyampaikan hasil pemahaman dan interpretasi terhadap unsur-unsur yang ada dalam puisi. Laporan ini harus sistematis dan jelas agar mudah dipahami. Berikut langkah-langkahnya. 1. Identifikasi informasi dasar. Judul puisi, apa judul puisinya? Nama penyair, siapa penulisnya? Tahun terbit, kapan puisi ini dibuat atau diterbitkan? Tema utama, apa inti atau pesan utama yang ingin disampaikan? 2. Analisis unsur-unsur puisi. Tema, apa gagasan utama dalam puisi? Diksi, pemilihan kata. Bagaimana pemilihan kata dalam puisi? Apakah menggunakan bahasa baku, metaforis, atau puitis? Gaya bahasa, majas. Apakah ada majas seperti metafora, personifikasi, hiperbola, atau simbolisme? Rima dan irama. Bagaimana pola bunyi akhir atau ritme dalam puisi? Amanat. Apa pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari puisi? 3. Analisis makna dan interpretasi. Makna setiap baris atau bait. Jelaskan arti yang terkandung dalam tiap bagian puisi. Hubungan dengan konteks sosial atau budaya. Apakah puisi ini mencerminkan situasi sosial, budaya, atau sejarah tertentu? Interpretasi pribadi. Apa makna puisi menurut pemahaman pribadi? 4. Kesimpulan ringkas kembali tema, makna, dan pesan puisi. Jelaskan mengapa puisi ini penting atau menarik untuk dikaji. Berikan pendapat pribadi tentang keindahan atau kekuatan puisi tersebut. Bisa berikan contohnya? Itu dong. Contoh ringkasan laporan analisis. Judul puisi, Aku, penyair Chairi Anwar. Rima dan irama. Tidak terikat, pola tertentu, puisi bebas. Makna, menggambarkan semangat seseorang yang ingin hidup bebas dan melawan keterbatasan. Kesimpulan, puisi ini menyampaikan pesan tentang kebebasan dan perjuangan hidup. Sangat relevan dengan semangat anak muda dan kondisi sosial saat itu. Ada berapa sih majas dalam puisi? Dalam puisi, terdapat berbagai jenis majas, gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat makna. Secara umum, majas dalam puisi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. 1. Majas perbandingan. Majas ini digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal lain secara eksplisit atau implisit. Contohnya, metafora, perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Contoh, dia adalah bintang di malam gelap. Nilai, perbandingan dengan kata pembanding seperti kata seperti, bagai, ibarat. Contoh, wajahnya cantik bagai rembulan. Personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda mati. Contoh, angin berbisik lirih di telingaku. Asosiasi, perbandingan yang menyamakan dua hal yang berbeda biasanya dengan kata mirip, serupa, seperti. Contoh, hidup ini seperti roda yang terus berputar. 2. Majas pertentangan. Majas ini menampilkan pertentangan antara dua hal. Contohnya, hiperbola, pernyataan yang berlebihan. Contoh, tangisannya menggetarkan seluruh dunia. Litotes, pernyataan yang merendahkan diri, padahal maksudnya lebih tinggi. Litotes, pernyataan yang merendahkan
menyibukkan diri, padahal maksudnya lebih tinggi. Contoh, rumahku ini hanya gubuk reot, padahal rumahnya besar. Paradoks, pernyataan yang tampak bertentangan tetapi sebenarnya memiliki makna. Contoh, di tengah keramaian, aku merasa kesepian. Antitesis, menggabungkan dua kata dengan makna berlawanan. Contoh, dia kaya tetapi miskin, kasih sayang. 3. Majas penegasan. Majas ini digunakan untuk menegaskan suatu agar lebih kuat dan jelas. Contohnya, repetisi, pengulangan kata dalam satu kalimat atau beberapa baris. Contoh, aku rindu, aku rindu, aku rindu padamu. Paralelisme, pengulangan struktur dalam puisi, sering digunakan dalam sajak. Contoh, engkau adalah cinta, engkau adalah rindu, engkau adalah hidupku. Klimaks, urutan kata yang semakin meningkat. Contoh, ia belajar dari jam pagi, siang, sore, hingga larut malam. Antiklimaks, urutan kata yang semakin menurun. Contoh, raja, pejabat, rakyat jelata, semuanya harus patuh pada hukum. 4. Majas sindiran. Majas ini digunakan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus maupun tajam. Contohnya, ironi, pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan. Contoh, wah bersih sekali kamarmu, padahal berantakan. Sarkasme, sindiran kasar atau menyakitkan. Contoh, otakmu benar-benar encer seperti air. Sinisme, sindiran yang lebih halus dari sarkasme tetapi tetap tajam. Contoh, hebat sekali kerja tim ini, baru mulai setelah deadline lewat. Kesimpulan, dalam puisi, penyair sering menggunakan berbagai majas untuk memperindah bahasa, menambah kesan emosional, dan menyampaikan pesan secara lebih mendalam. Sebuah puisi bisa mengandung lebih dari satu jenis majas sekaligus. Ternyata banyak juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Alvin. Kita akan tutup podcast kita hari ini. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Pesan dari aku, tetap semangat belajarnya, karena materi ini sangat berguna buat kalian nanti. Mohon maaf bila ada kata yang mungkin susah dimengerti. Oke, sekian podcast kita hari ini. Dah. You can do it!